Sebanyak 27 SPBU di Jakarta kini sudah beralih fungsi menjadi ruang terbuka hijau. Salah satunya di SPBU Semanggi yang pada tahun 2009 lalu tempat ini merupakan SPBU dan kini sudah berubah menjadi taman. Dalam kurun waktu tahun 2009 hingga tahun 2012 sudah ada sekitar 4 hektar yang disulap menjadi ruang terbuka hijau. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta lewat Dinas Pertamanan dan Pemakaman menargetkan 19.900 hektar akan menjadi ruang terbuka hijau, sesuai dengan rencana peningkatan ruang terbuka hijau tahun 2010 hingga 2030. Nantinya 30% wilayah ibu kota akan menjadi paru-paru Jakarta. Bayangkan di jembatan Semanggi ini yang selalu padat tanpa refungsi SPBU menjadi lahan terbuka hijau, polusi langsung dapat terhirup. Dan kini salah satu SPBU di Semanggi inilah menjadi paru-paru Semanggi. Lewat refungsi SPBU inilah Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo memperoleh rekor muri mengembalikan jalur hijau pada fungsinya, sama saja dengan mengembalikan hak warga Jakarta untuk dapat hidup sehat. Dan tanpa kita sadari, ruang terbuka hijau juga dapat meningkatkan kualitas hidup kita masing-masing. Dari Jakarta, Silvano Hajid, Rianto Eko, Metro TV. Tiba-tiba saja puluhan warga miskin di Jakarta mendatangi kediaman Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo di Jalan Tuku Umar Menteng, Jakarta. Kedatangan mereka ini untuk hendak menukar kupon sembako seharga Rp25.000 yang diperoleh dari seseorang yang tidak mereka kenal yang ternyata palsu belaka. Kuat dugaan, penyebaran kupon ini sengaja dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dan bagian dari black campaign terhadap pasangan Fauzi Bowo Nahrawi. Kami sangat terkejut karena sejak awal pendirian FBJ kami sudah memilih peran, dan di dalam pilihan peran itu kegiatan pembagian sembako atau hal-hal yang serupa ini memang tidak masuk dalam rancangan kegiatan kami. Kampanye hitam atau black campaign sepertinya sudah menjadi hal biasa dalam perjalanan demokrasi di Indonesia. Biasanya, kampanye hitam ini dilakukan secara diam-diam dan lewat berbagai cara. Saya udah 3 kali pilkada, 2 kali bupati, sekali gubernur. Ini pilkada yang keempat. Pengalaman setiap kali mau pilkada pasti muncul cerita aneh-aneh. Jadi kalau ada yang punya latar belakang nggak bagus, nggak usah lah ikut pilkada, pasti keluar semua. Nah, jadi serangan itu ada yang berdasarkan fakta, ada yang cuma fitnah. Jadi diemin aja. Nanti juga kalau selesai pilkada hilang sendiri. Salah satu bentuk yang diduga bentuk kampanye hitam yang menimpa sejumlah pasangan bakal calon gubernur adalah aksi demo di sekitar Bundaran Hotel Indonesia pekan lalu. Para pendemo menolak pencalonan Alex Nurdin dan Joko Widodo karena keduanya masih menjadi kepala daerah di luar Jakarta. Sedangkan beragam masalah ada di sana seperti korupsi dan keamanan. Ya biasa saja dalam masa kampanye, ada yang black campaign, negatif kampanye, ya apa-apa, biasa. Masyarakat bisa menilai mana yang berita yang benar, mana berita yang tidak benar, mana yang black campaign, mana yang kampanye negatif. Saya kira bisa dipilah-pilah. Saya nggak akan nanggapi atau menyerang, enggak. Itu bukan tipe saya. Kampanye hitam tampaknya masih menjadi bumbu-bumbu yang selalu dipakai dalam setiap musim pemilu kada di Indonesia. Apapun bisa dilakukan demi menjatuhkan lawan. Inilah dunia politik di negeri ini. Tim Liputan Metro TV. Bunga Rafflesia adalah sejenis bunga parasit yang hidup menempel pada akar kayu. Bunga ini menjadi lebih terkenal setelah salah satu gubernur Inggris, Stanford Raffles, yang menjajah Bengkulu menemukan bunga berdiameter besar tersebut. Maka kemudian bunga tersebut diberi nama Rafflesia sesuai dengan nama penemunya yaitu Stanford Raffles. Bakal calon bunga Raffles yang ditemukan ini sekilas mirip dengan sayuran kol,
Hanya saja bakal bunga rafflesia ini berwarna coklat kehitaman. Sedikitnya ada 12 titik bakal bunga tersebar di kawasan hutan Bukit Daun yang berhasil ditemukan. Namun tidak jarang bakal bunga rafflesia yang menjadi ikon Provinsi Bengkulu ini tidak jadi mekar karena ulah tangan jahil manusia. Salah seorang warga menyebutkan dari pengalaman mereka selama ini, bakal bunga yang ditemukan akan mekar sempurna sekitar 2 hingga 3 bulan ke depan. Masa mekar bunga hanya 10 hari, selanjutnya layu dan mati. Namun kebesaran nama bunga Rafflesia arnoldi tidak sebaik dengan kondisi habitat yang kini kian terdesak oleh perambahan dan pembukaan ladang oleh penduduk. Dari Bengkulu, Safran Ansori, Metro TV. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Dimas Ginting dengan pidana penjara selama 2 tahun dan pidana denda sebesar 50 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurung selama 3 bulan. 27 Februari 2012, Dimas Ginting, mantan pejabat pembuat komitmen Direktorat Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi di Kemenaker Trans, mendapat vonis dari Majelis Hakim Pengadilan Tipikor. Dimas masuk bui karena melakukan penunjukan langsung PT Alfindo untuk proyek pengadaan dan pemasangan PLTS di Kemenaker Trans tahun 2008. Dan dari persidangan Dimas jugalah saksi-saksi mengungkap nama dan peran istri Muhammad Nazarudin, Neneng Sri Wahyuni. Dari setiap bagian divisi seperti marketing, admin, HRD itu mengajukan ke saya. Dari saya ajukan ke Bu Neneng. Dari Bu Neneng diajukan ke Pak Nazar. Setelah disetujui oleh Bu Neneng dan Pak Nazar, dikeluarkan melalui kasir. Ajuan itu harus diverifikasi sama yang di keuangan. Setelah itu diajukan ke Ibu Neneng Sri Wahyuni. Bu Neneng Sri Wahyuni langsung minta ke ACC ke Pak Nazar. Setelah di ACC Pak Nazar, langsung dikeluarkan kasir. Proyek PLTS Kemenaker Trans senilai 8,93 miliar rupiah dinilai telah merugikan negara sebesar 2,92 miliar rupiah. Kerugian yang justru berwujud keuntungan bagi PT Anugrah Nusantara, perusahaan milik Nazarudin, Neneng Sri Wahyuni, Mindo Rosa, dan Marusi Matondang. Lewat penunjukan langsung PT Alfindo Nuratama Perkasa yang merupakan perusahaan pinjaman atas nama PT Anugrah Nusantara inilah, Neneng diduga menerima keuntungan 2 miliar rupiah. Tim Liputan Metro TV. Nunun Nurbaiti didakwa memberi suap dalam bentuk cek perjalanan senilai 20,8 miliar rupiah ke sejumlah anggota DPR periode 1999-2004 melalui Ari Malangjudo. Cek pemenangan Miranda S. Gultom sebagai Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia 2004 dalam bentuk 480 lembar cek BII masing-masing senilai 50 juta rupiah. Diberikan kepada anggota DPR periode 1999-2004. Hingga akhirnya 26 orang anggota DPR dijadikan sebagai tersangka, seperti Hamka Yandu fraksi Golkar, Dudi Makmun Murad, Endin Aje Suhaifira, dan Undu Juhairi. Apakah saudara saksi juga mengetahui bahwa Ibu Nunun dekat dengan anggota-anggota Dewan? Tidak, saya hanya tahu Ibu Nunun pasti punya banyak kenalan begitu saja. Kenalan di sini saudara benar-benar tidak mengetahui bahwa Ibu juga dekat dengan anggota-anggota Dewan? Tidak. Sebelum masuk ke pemeriksaan dan persidangan di tahun 2012 ini, istri mantan Wakapolri Adang Durjatun ini juga pernah melarikan diri selama 1 tahun 10 bulan. Terhitung 23 Februari 2010 hingga tertangkap di Bangkok 10 Desember 2011. Status buron disandang Nunun Nurbaiti sejak KPK meminta Kementerian Hukum dan HAM melakukan pencekalan terhadap istri mantan Wakapolri terhitung Maret 2010. Tetapi dalam persidangan Nun mengaku sudah meninggalkan tanah air sejak 23 Februari 2010. Dalam pengakuannya, Nunun juga mengaku meninggalkan Jakarta bukan karena melarikan diri, tetapi untuk berobat karena menderita gangguan saraf di kepala, berobat ke Singapura dan ke Bangkok, Thailand. Tidak hanya itu, dalam persidangan Nunun Nurbaiti juga kerap menjawab pertanyaan majelis hakim dengan alasan lupa dan beberapa kali persidangan ditunda karena alasan sakit. Dan yang cukup menarik, Nunun satu-satunya terdakwa di persidangan tipikor yang diperkenankan menggunakan kacamata hitam. Tim Liputan Metro TV.